Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indi Astuti Nur Aini dengan NIM 2232090094 dari kelas Akuntansi 5A. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai mata kuliah Analisis Laporan Keuangan. Materi analisis bisnis terbagi menjadi 4 subbab. Yang pertama, pengenalan analisis bisnis. Yang kedua, jenis-jenis analisis bisnis. Yang ketiga, komponen analisis bisnis. Dan yang keempat, laporan keuangan dasar analisis. Analisis bisnis merupakan analisis atas prospek dan risiko perusahaan untuk kepentingan pengambilan keputusan bisnis. Nah, analisis bisnis ini membantu pengambilan keputusan dengan menstrukturkan tugas analisis melalui evaluasi atas lingkungan bisnis perusahaan, strateginya, serta posisi dan kinerja keuangannya. Nah, analisis bisnis ini mengambil informasi dari laporan keuangan yang berguna untuk mengambil keputusan dalam bentuk kualitatif dan deskriptif di laporan keuangan. Kemudian jenis-jenis analisis bisnis. Analisis bisnis terdiri dari dua jenis. Yang pertama analisis kredit dan yang kedua analisis ekuitas. Analisis kredit merupakan evaluasi atas kelayakan perusahaan untuk mendapatkan kredit. Apa sih kelayakan kredit itu? Kelayakan kredit atau creditworthiness adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kreditnya. Kreditur terbagi menjadi dua. Yang pertama kreditur dagang atau kreditur operasi yang memberikan atau mengirimkan barang atau jasa kepada perusahaan dan mengharapkan pembayaran dalam waktu yang masuk akal, berkisar 30-60 hari. Yang kedua, kreditur non-dagang, yaitu menyediakan pendanaan kepada perusahaan dan menerima janji, biasanya tertulis atas pembayaran dengan bunga pada tanggal tertentu di masa depan. Jenis pendanaan ini bersifat berjangka pendek maupun berjangka panjang. Analisis kredit ini berfokus pada risiko yang meliputi dengan menggunakan analisis likuiditas dan analisis solvabilitas. Yang kedua, analisis ekuitas menerapkan strategi analisis teknik, fundamental, atau kombinasi keduanya. Nah, analisis ekuitas ini berfokus pada investor ekuitas, yang dimana pendanaan ekuitas itu berasal dari modal saham. Nah, apa sih analisis teknis? Analisis teknis mencari pola dalam sejarah harga atau volume sebuah saham untuk memprediksi pergerakan harga saham di masa depan. Jadi analisis teknis ini berfokus pada harga atau volume sebuah saham. Kemudian analisis fundamental merupakan proses menentukan nilai perusahaan dengan menganalisis, menginterpretasikan faktor-faktor kunci untuk ekonomi, industri, dan perusahaan. Nah, tujuan utama analisis fundamental ini adalah menentukan nilai intrinsik. Apa sih nilai intrinsik? Adalah sebuah nilai perusahaan berdasarkan analisis fundamental tanpa mengacu pada nilai pasar atau harga saham. Berikutnya komponen analisis bisnis. Yang pertama analisis lingkungan bisnis dan strategi. Tujuan analisis lingkungan bisnis adalah mengidentifikasi dan menilai situasi perekonomian dan industrinya. Tujuan analisis strategi bisnis untuk mengidentifikasi dan menilai kekuatan serta kelemahan kompetitif perusahaan beserta peluang dan ancamannya. Nah, analisis lingkungan bisnis dan strategi ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, analisis industri yang merupakan langkah pertama, mengingat prospek dan struktur industri sangat menentukan profitabilitas perusahaan. Yang kedua, analisis strategi merupakan evaluasi atas keputusan bisnis perusahaan dan keberhasilan perusahaan membangun keunggulan kompetitifnya. Yang kedua, analisis akuntansi merupakan proses evaluasi sejauh mana akuntansi perusahaan mencerminkan realitas ekonomi. Keterbatasan akuntansi mempengaruhi kegunaan laporan keuangan dan akan menimbulkan setidaknya dua masalah dalam analisis. Yang pertama, ketidakkeseragaman akuntansi menyebabkan masalah perbandingan. Masalah ini muncul jika perusahaan yang berbeda menerapkan akuntansi yang berbeda untuk transaksi atau peristiwa yang sama. Yang kedua, pilihan dan ketidaktepatan. Dalam akuntansi dapat mendistori informasi laporan keuangan. Distori akuntansi merupakan penyimpangan informasi akuntansi dari ekonomi yang mendasarinya. Ketiga, analisis keuangan merupakan penggunaan laporan keuangan untuk menganalisis posisi dan kinerja keuangan perusahaan dan untuk menilai apakah kinerja keuangan di masa depan itu sudah baik atau tidak. Analisis keuangan terdiri atas 3 bagian besar. Yang pertama, analisis profitabilitas merupakan evaluasi atas tingkat pengembalian investasi perusahaan.
Kedua, analisis resiko merupakan evaluasi atas kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya. Analisis resiko ini melibatkan analisis solvabilitas dan analisis likuiditas. Ketiga, analisis sumber dan penggunaan dana. Merupakan evaluasi bagaimana perusahaan tersebut memperoleh dan menggunakan dananya. Analisis ini bisa disebut juga dengan analisis arus kas. Dan yang terakhir, analisis prospektif merupakan peramalan hasil di masa depan, biasanya berupa laba, arus kas, atau keduanya. Output dari analisis prospektif ini adalah hasil yang diharapkan di masa depan yang digunakan untuk mengestimasi nilai perusahaan. Kemudian analisis laporan keuangan dan analisis bisnis. Jadi kedua analisis ini saling berkaitan dan saling memberikan informasi satu sama lain. Berikutnya laporan keuangan dasar analisis. Yang pertama ada aktivitas perencanaan. Sasaran dan tujuan perusahaan terdapat dalam rencana bisnis yang mendeskripsikan maksud perusahaan, strategi, dan taktik untuk perusahaannya. Nah, di sini manajemen perusahaan akan melakukan perencanaan aktivitas bisnis yang akan dilakukan perusahaan tersebut. Kedua, aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah metode yang digunakan perusahaan untuk mendapatkan uang untuk membayar kebutuhan yang diperlukan perusahaan. Nah, di aktivitas pendanaan ini terdapat kreditur dan investor, di mana kreditur akan memberikan pinjaman kepada perusahaan dan investor akan membeli saham dan juga akan menjadi pemilik atau pemegang saham di perusahaan. Ketiga, aktivitas investasi. Aktivitas investasi mengacu pada perolehan dan pemeliharaan investasi dengan tujuan menjual produk dan menyediakan jasa dan untuk tujuan menginvestasikan kelebihan kas. Kemudian yang keempat, aktivitas operasi. Aktivitas operasi mencerminkan pelaksanaan rencana bisnis yang terdapat dalam aktivitas pendanaan dan aktivitas investasi. Di aktivitas operasi ini melakukan perencanaan yang telah dibuat pada awalnya. Kemudian laporan keuangan mencerminkan aktivitas bisnis. Yang pertama ada laporan neraca yang merincikan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Kemudian yang kedua laporan laba rugi yang menyediakan rincian pendapatan, beban, untung, dan rugi perusahaan. Yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas pemegang saham. Laporan ini bermanfaat untuk mengidentifikasi alasan perubahan klaim pemegang ekuitas atas aset perusahaan. Dan yang terakhir laporan arus kas. Laporan ini akan menyediakan rincian dari aktivitas operasi perusahaan, aktivitas investasi perusahaan, dan aktivitas pendanaan perusahaan. Empat laporan keuangan ini saling berkaitan satu sama lain dalam memberikan informasi dalam analisis bisnis yang akan dilakukan perusahaan. Materi yang saya sampaikan ini berasal dari referensi buku 1 Analisis Laporan Keuangan edisi 10 dengan penulis K.R. Subramaniam dan John J. Will, penerbit Salemba 4. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.